Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini ibu-ibu semua dan Bapak Ustadz sudah sampai di Masjid Al-Munawwarah yang kita cintai ini untuk bersama-sama menghadiri pengajian rutin bulan Desember 2025 yang akan kita mulai sebentar lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk membuka acara ini sebelumnya mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim dan surat Al-Fatihah dalam hati. Bismillah. Al-Fatihah. Amin. Bismillah. Baiklah, untuk acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya oleh santri Rumah Tahfiz Maskanul Hufaz Skanter Permai. Kepada adik-adik kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari apa yang sudah dibacakan sama adik. Silakan, mau kembali ke tempat. Baiklah, untuk acara selanjutnya ialah sambutan dari perwakilan Ketua Majelis Taklim Al-Munawwarah Kentan Permai, yaitu Ibu Farida Soleh. Kepada Ibu Farida kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena Ketua Majelis Taklim kita Dr. Delia belum bisa hadir hari ini Ustadz ya, karena ada tugas keluar kota. Atas nama MT Al-Munawwarah juga kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir ke majelis taklim ini. Dan wabil khusus kepada Ustadz Ibnu Rozali
yang sudah mau menyempatkan waktu untuk mengisi tausiah pada hari ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz bisa kita ambil ilmunya dan kita ambil manfaatnya. Tidak berpanjang lebar, saya akhiri kata sambutan dari saya. Semoga segala kegiatan yang kita lakukan saat ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampailah kita kepada kajian hari ini, yaitu kita akan mendengarkan ceramah agama mengenai sejauh mana kendali manusia terhadap takdir. Itu ya Pak Ustadz, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Ibnu Rozali SPDI. Pada Bapak Ibnu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang rumah ada kolam. Cakep. Ya itu biasanya ya, aja itu biasanya kan. Di dalamnya ada ikan betutu. Ibu-ibu yang tidak jawab salam, pecaknya lagi buntu. Daun salam buah nanas. Yang jawab salam semoga utangnya lunas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap jamaah Majlis Taklim MT Al-Munawwarah Kenten Permai, yang hari ini siang ini kita hadir bersama untuk thalabul ilmi melalui majlis yang kita cintai ini. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah. Sehat galau? Alhamdulillah. Dan yang tentu yang kita hormati juga Ibu Ketua MT Al-Munawwarah yang tadi tidak sempat hadir Bu ya, karena sedang tugas keluar kota. Dan yang saya hormati Ibu Menteri Perhubungan, Ibu Faridah Soleh, ini bagian yang ngubungi. Ibu Menteri Perhubungan kan, bukan Menteri Komunikasi Bu ya. Ya, kalau Menteri Komunikasi lah ada Menteri Perhubungan, MT Al-Munawwarah, yang alhamdulillah berkat beliau juga saya bisa hadir dalam majelis ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin. Kita bersyukur bahwa nikmat yang Allah berikan ini tak terhingga bagi kita semua. Ya. Nikmat yang Allah diberikan Allah kepada kita ini bermacam-macam dan sangat banyak. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau ragu Roma itu kan, kalau sudah tiada baru terasa, kalau katik baru terasa. Nikmat itu baru terasa kalau sudah tidak ada. Pernah tak kita bersyukur dengan kelingking yang ada di jari kita ini? Pernah tak Bu? Ya Allah, alhamdulillah kelingking ini. Ya, pernah kamu terpegang dengan kelingking ini, kamu bersyukur ngomongnya kelingking? Pernah? Mungkin ada ya, tapi tidak banyak.
Kita khusus waktunya, ya alhamdulillah ya Allah ada kelingking. Kapan kita bersyukur lemaknya ada kelingking ini? Kalau mohon maaf kita nak ngupil, tapi kelingking ini sakit, ya kelingking ini sakit, baru kita nak ngupil baru terasa lemak. Oh ya Allah, ternyata lemak ya ada kelingking itu. Pakai telunjuk, mungkin ada yang pakai telunjuk tapi agak saro, besar bu lubang hidung kalau pakai telunjuk terus. Pakai jempol misalnya, tambah lagi kamu, jarang. Maka bersyukur itu ketika tidak ada, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan rezeki kepada kita berbeda-beda, macam-macam. Allah menurunkan rezeki itu kan memberi rezeki semua makhluk. Di muka bumi ini Allah beri semua makhluk rezeki, ya. Allah turunkan satu dari langit hujan, ya, dari hujan itu macam-macam. Tidak sama rezeki kita, rezeki aku dengan rezeki ibu mungkin berbeda, dan pasti berbeda, tidak sama. Rezeki ibu-ibu mungkin sebelahan rumah berbeda, sama-sama tinggal di Kenten Permai tapi sebelahan rumah beda rezekinya. Macam-macam, semuanya berbeda-beda. Tetapi yang pasti Allah turunkan rezeki dari hujan. Contohnya satu, hujan turun maka nanti tumbuh bermacam-macam tumbuhan. Ada sikok tumbuh namanya duren, biji duren. Ternyata duren ini juga tidak sama be namanya duren tapi rasanya beda, ya. Ada duren yang pas tumbuh ternyata buahnya biasa baik, tidak manis, tidak lemak. Aduh duren, tumbuh duren. Ternyata dari duren yang lain, biji duren itu ada lagi tumbuh duren yang manis, lembut, lemak, ada pahit-pahitnya dikit. Nah ini lemak durennya, dari duren. Ada lagi ternyata duren asal dia berbuah, tumbuh berbuah itu yang lemak, manis, pahit, lembut, tembago, lebih tinggi lagi. Rezeki seperti itu. Ada lagi asal dia tumbuh duren tidak tumbuh di Indonesia, tumbuhnya di Thailand. Nah, diimpor. Datanglah dia ke Palembang. Harga sikoknya berapa kamu tahu harga duren itu? Sikoknya kalau dia beratnya 4 kilo, 5 kilo, lanak 700 atau 1 juta. Nah itu duren sama, cuma tepeci dia tumbuhnya di tempat lain, tidak di sini, reganya mahal. Ada sekilo harganya 125 atau 110 atau 200 duren itu bu. Teko kulit ditimbang, asak ditimbang kata yang jualnya 1 juta pak. Itu makannya sakit kepala bu. Ya Allah, 1 juta cak ini baik. Wah kan ke Kuto itu temuntah-muntah makannya 1 juta itu. Nah, itu ya. Mabuk-mabuk bukan temuntah-muntah lagi ya. Nah ini rezeki ya. Bersyukur kepada Allah. Dengan kekurangan mungkin kita tidak sama rezekinya, ada yang kurang, ada yang lain, tapi bersyukur kita diberikan Allah kenikmatan untuk hadir dalam majelis ini, untuk beribadah, berkumpul dengan keluarga, untuk bekerja, maka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak semuanya dapat rezeki kenikmatan seperti ini ya, maka bersyukur. Ada yang ngomong rumah yang kecil, yang rasanya kecil bu, yang malak itu nyingoknya, misalnya rumah misalnya tipe RSSSS, rumah sangat sempit sekali. Nah misalnya kan ada nih rumah SSS itu ya, itu rumah yang diimpikan, diidam-idamkan oleh orang yang bertahun-tahun ngontrak. Tuh bersyukur ya. Suami yang mungkin tinggal nyawanya baik, Ustaz aku ini kalau ada yang nak ngambil pelakor ambil lah, aku ada lagi nanti ya. Mungkin ada yang cak itu ya, banyak ngambil sih baik dia digawenya, tapi cak utak dia, misalnya dia yang cak itu ya, semoga ada di kita. Itu yang diidam-idamkan oleh orang yang lama menjomblo misalnya. Nah, itu ya. Istri juga seperti itu, maka bersyukur dengan apa yang kita miliki. Di kesempatan ini juga alhamdulillah ya, tentu kita bersyukur dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya diberi amanat untuk menyampaikan materi ya, sejauh mana kendali manusia terhadap takdir. Jadi takdir itu seperti apa? Bisa tak manusia mengendalikan takdir? Bisa tak manusia merubah takdir? Bisa tak manusia menentukan takdir? Nah, ini ya. Jadi apakah takdir itu sudah pasti dan tak bisa berubah lagi? Maka dalam agama, dalam bahasan akidah ya, karena takdir ini erat kaitannya dengan keimanan. Jadi kalau kita berbicara tentang mengendalikan takdir, sebelum kita jauh sampai kepada fase mengendalikan takdir tersebut, kita harus mengurai ini dari beriman kepada takdir. Jadi kalau dalam rukun iman itu kan ada al-imanu bil qadari, iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi. Ya, baik buruk takdir itu kita imani, karena ini nanti berhubungan dengan rukun iman. Maka pertanyaan yang paling sering muncul dalam kehidupan ini ya, dalam bahasan akidah, hubungan antara takdir Allah dengan manusia itu ya, itu ada tadi saya sudah kirim filenya ya, jadi nanti bisa dibuka-buka, bisa ini filenya ada dikirim, nanti silakan dibaca. Yang pertama ya, pertanyaan tentang takdir ini, kalau semua sudah ditakdirkan, untuk apa manusia berusaha? Kalau semuanya sudah ditakdirkan, ya. Kalau akulah ditakdir ke jadi cak ini, untuk apa lagi ada usaha manusia? Kalau sudah pasti seperti ini, ya sudah terima baik. Tidak ada usaha manusia. Ini pertanyaan yang pertama, ya. Kalau sudah ditentukan hidup kita seperti ini, seperti itu, akan seperti ini, akan seperti itu, terus gunanya usaha dalam agama, dalam kehidupan itu untuk apa? Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang harus kita atau pertanyaan yang sering terjadi dalam takdir ini, ibu-ibu ya, apakah manusia punya kendali atas hidupnya? Nah, ini bukan hanya sekarang sebenarnya perdebatan ini, jauh sebelum kita, dari para tabi'in, dari sahabat tabi'in, tabi'in dan lain sebagainya sampai turun, ini pertanyaan ini selalu muncul. Apakah manusia punya kendali atas hidupnya? Kemudian yang ketiga, pertanyaannya ya, apakah dosa dan pahala juga sudah ditentukan? Nah, jadi penciptaan kita, apakah dosa dan pahala manusia itulah ditentukan kadarnya masing-masing? Ini pertanyaan yang sering muncul ya. Dan ini bukan hal baru sebenarnya. Ini sudah terjadi 1000 tahun sebelum kita lahir, pertanyaan ini sudah muncul. Maka nanti dalam aliran-aliran agama ya, dalam aliran agama Islam ya, pecahan agama nanti, namanya kalau ada bahasan dalam akidah itu namanya mazahib haddamah, mazhab-mazhab dalam agama. Maka nanti muncul ada namanya, konteks teorinya namanya Qadariyah, ada namanya Jabariyah. Ini aliran keagamaan. Dia Islam, tapi dia meyakini nanti ada aturan-aturan, aliran yang dipahami sehingga muncul mazhab baru, aliran baru dalam beragama, itu namanya Jabariyah. Kalau Jabariyah itu Bu, mereka meyakini bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada dalilnya, nanti akan kita bahas semuanya, sehingga manusia itu tidak perlu lagi berusaha. Mereka menggambarkan, orang-orang Jabariyah itu menggambarkan manusia itu seperti bulu ayam. Misal ya, bulu ayam yang diterbangkan oleh angin. Kena angin dari kanan, dia ke kiri. Kena angin dari kiri, dia ke kanan. Kena angin dari bawah, dia ke atas. Manusia dianggap seperti itu. Orang-orang Jabariyah mengatakan manusia itu tidak mampu. Al-insanu majburun bi'amalihi. Manusia itu katanya sudah dipaksa hidup dengan semua takdirnya,
sehingga nanti orang-orang yang percaya dengan aliran ini ya kaget dia maling misalnya dalam kehidupannya maling. Kau ngapa maling? Ditanya aja itu ya. Kau ngapa maling? Ini bukan kehendak aku. Ini kehendak Allah. Allah manusia tidak punya kekuatan untuk mengatur. Ini kehendak Allah yang sudah menentukan. Ya, dalam takdir seperti itu. Kau ngapo? Mohon maaf. Kau ngapo tidak sholat? Ini bukan kehendak aku. Ini Allah. Nah, maka ini disebut aliran-aliran yang menyimpang dari agama. Jabariyah. Pemahamannya tidak benar, sesat. Kemudian yang tandingannya ada lagi namanya Qadariyah. Qadariyah itu al-insanu lahu qudrah fi hayati. Manusia itu punya kemampuan qudrah dalam kehidupannya. Kalau kamu nak kaya begawe, ya kan? Kalau kamu nak sehat berobat. Ini qudrah namanya, kemampuan manusia. Kalau kamu nak pintar belajar. Itu qudrah. Ini kebalikan dari ini, bahwa manusia selain sudah ditetapkan ketentuan takdir-takdir itu, maka manusia perlu ikhtiar. Nah ini dalam pertanyaan ini muncul ya, bukan hanya sekarang, ini sudah 1000 tahun yang lalu. Maka kalau bertanya sampai sejauh mana kendali manusia, maka kita urai dulu dari awal tentang pengertian-pengertian dari beriman kepada qada dan qadar. Nah ini berbicara tentang takdir tadi ya, karena kalau kita berbicara takdir, keimanan itu rukun iman. Masih ingat rukun iman, Bu? Iman kepada Allah. Al-imanu billah wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab. Kemudian kepada apa lagi? Wa rusulihi, kepada rasul. Wal imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan buruk. Ini rukun iman. Iman itu ya, kalau dari pengertian ulama adalah nutqun bil lisan. Keimanan itu adalah diucapkan di lisan, keimanan. Wa tasdiqun bil qalbi, keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dikerjakan, dilakukan oleh kita dalam kehidupan dari anggota badan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini iman ya. Kalau ditanya iman itu apa? Iman itu apa? Iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Ini keimanan ya. Jadi kita mungkin bingung kalau ditanya apa sih iman itu. Ada kalanya iman imron. Nah, itu Bu ya. Imannya kuat tapi imronnya tidak kuat misalnya. Itu ya. Nah, ini secara bahasa tentang keimanan. Jadi kalau beriman kepada takdir itu artinya meyakini dalam hati bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini, apa yang terjadi pada kita ini semua atas kuasa Allah. Ini beriman namanya, ya. Nasib buruk dan nasib baik yang terjadi kita imani, kita yakini dalam hati bahwa semuanya terjadi karena kuasa Allah. Ini yang pertama. Kemudian apa? Nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan, kita meyakini itu, kita ucapkan itu semua kuasa Allah dan kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa di situ dikatakan wa huwa tasdiqul kamil likulli ma jaa anillahi wa rasulihi. Semua yang terjadi itu atas kuasa Allah. Ma'al muhafazati tammati ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Keimanan itu mengerjakan semua yang baik-baik, kemudian meninggalkan yang haram. Ini bentuk keimanan. Jadi iman itu bukan hanya ucapan, bukan hanya di hati, Bu. Keimanan itu adalah bagaimana kita mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka kalau ditanya, Rasul ditanya apa itu iman,
Ditanya Rasul, iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan takdir, meyakini semuanya. Kemudian kita setelah selesai, karena iman ini takdir ini bagian dari iman, kemudian kita masuk kepada pengertian takdir, qada dan qadar. Apa itu qada? Qada apa qada? Apa? Qada itu artinya takdir yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi itu disebut qada. Maka puasa, ibu-ibu ada namanya mengkodok puasa, ya. Ada ya kodok puasa. Kalau bapak-bapak tidak ada ini kodoknya ada, sakit. Kalau ibu-ibu kan ada pasti ya, misalnya dari haid, melahirkan dan sebagainya, nanti ada kodok. Kalau bapak-bapak kodoknya mungkin sakit, itu baik. Tidak ada haid bapak-bapak. Kodok itu artinya takdir yang terjadi, yang sudah terjadi disebut kodok. Sedangkan qadar itu takdir yang belum terjadi. Kodok yang sudah terjadi, misalnya ibu nih ya lahir di sini dengan orang tua siapa, bekerjanya dengan siapa, nanti bekerjanya apa, menikah dengan siapa, anaknya nanti apa, siapa saja, dan lain sebagainya. Ini yang sudah terjadi disebut kodok. Sedangkan qadar itu yang belum terjadi. Yang masa yang akan datang, apa yang akan terjadi disebut qadar. Qadar itu kadar. Kalau bahasa kita kadar. Ya, kadar itu apa? Kadar itu ketentuan. Itu ya, kadar itu ketentuan. Misalnya emas, kadarnya berapa? 24 karat misalnya. Itu ketentuan namanya. Sudah ditentukan seperti itu. Nah, ya, ukuran. Qada itu ketetapan dan keputusan. Jadi dan ketentuan-ketentuan ini, takdir manusia ini sudah tercipta, ya, sudah tertulis, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Mungkin kita pernah ya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, misal ya, karena ibu-ibu mungkin sudah lebih tua dari saya, mungkin sudah banyak mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan, betul ya? Aduh. Ustadz pernah tidak mengalami itu? Saya pernah, ya. Saya pernah mengalami sesuatu yang mungkin sesuatu itu ya di luar dari prediksi kita. Mungkin misalnya seperti itu ya. Dan membuat saya sampai pada titik paling rendah, ya. Saya pernah mengalami itu, ya. Jadi kendali manusia terhadap takdir itu apakah bisa baik? Ya, itu tergantung dengan kita. Jadi saya pernah mengalami sesuatu yang sangat berat sehingga saya sampai pada titik itu, sampai berbulan-bulan saya memikirkan kok bisa itu terjadi dengan saya, ya, kok bisa tidak saya dapatkan dan lain sebagainya, bahwa sudah diatur semuanya sedemikian rupa sehingga tidak jadi, sehingga tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu saya pernah mengalami. Maka kalau kita berbicara tentang takdir, ya, ada sebuah kisah ketika Nabi Muhammad berjalan dengan sepupunya namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, anak mamang. Karena Abbas itu dua beradik dengan almarhum ayah baginda Rasulullah, namanya Abdullah, dua beradik, Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian ada anak dari Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas. Nabi pernah menasehati Abdullah bin Abbas ini suatu ketika dalam sebuah perjalanan ketika naik unta. Kata Nabi, wa'lam ya gulam, ketahuilah wahai gulam. Gulam ini anak kecil ya. Abbas ini lebih kecil daripada Nabi Abdullah bin Abbas ini. Kata beliau, annal ummata lawijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Ingat wahai Abdullah bin Abbas, dalam kehidupan ini bagaimana Nabi mengajarkan Abdullah bin Abbas sesuatu, katanya seperti ini, annal ummata lawijtama'at ala ayyanfa'uka, seandainya manusia seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk nolong, ya. Misalnya kalau kita perhatikan misalnya kejadian misalnya pemilihan presiden, pemilihan presiden ya beberapa tahun yang lalu,
itu kan semuanya punya tim sukses, ya, punya strategi, punya dana, punya semuanya. Setiap tim itu pasti punya. Tetapi kata Allah, lawi jitama'atil ummatu, kata Nabi ya, ala ayyan fa'uka, mereka berusaha sekuat tenaga menolong untuk memenangkan satu pasangan misalnya, ya. Kemudian apa? Lam yanfa'uka bisyai'in illa qad katabahullahu laka. Mereka ini tidak akan bisa memberikan manfaat, ya. Mereka tidak bisa memenangkan kamu kecuali apa? Kecuali sudah tertulis bagimu kemenangan itu. Nah, jadi kalau misalnya, mohon maaf, misalnya pendukung 01 misalnya merasa sedih ketika itu karena merasa kalah dan lain sebagainya, ya, itu semua terjadi karena Allah sudah menetapkan bahwa 02 akan menang. Walaupun sama-sama dengan kekuatannya, takdir berkata seperti itu. Berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan, tetapi ya manusia hanya batas itu semua, tidak mampu sampai yang lebih lagi. Takdir menentukan seperti itu. Sebaliknya, wa inijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, seandainya semua orang berkumpul untuk menyakitimu, menghancurkanmu, memberikan mudarat kepadamu, tidak akan terjadi itu semua illa qad katabahullahu alaika, kecuali Allah sudah menetapkan mudarat, kehancuran, musibah bagi dirimu. Nah ini, kalau kita berbicara tentang kebaikan dan keburukan, manusia tidak punya kuasa untuk mengatur itu. Ini takdir. Jadi sebenarnya yang lebih pas judulnya bukan kendali manusia kepada takdir, tetapi bagaimana kaifiyatul iman bil qadar. Bagaimana cara beriman kepada takdir. Ini yang lebih pas. Manusia tidak ada mampu, tidak ada kuasa. Mengapa manusia tidak kuasa, ibu-ibu? Karena sesungguhnya, ya, takdir itu sudah tertulis, ya. Kalau dari hadis ini dikatakan oleh baginda Rasulullah, rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Pena, ya, Allah menciptakan pena. Jadi sebelum manusia, kapan takdir manusia itu ditulis? Khamsina alfasana qabla khalqis samawati wal ard. Takdir manusia, takdir kita ini ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum langit dan bumi diciptakan, alam semesta Allah ciptakan, Allah menciptakan kolam. Kata Allah, uktub, menciptakan kolam, tulis. Apa yang harus ditulis oleh pena? Menulis takdir manusia, semuanya ditulis oleh pena. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah, rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkatlah, selesai nulis, kertas suhuf, ya, kertas untuk menulis takdir kita ini lah kering. Tinta yang untuk nulis itu lah kering. Maka tidak bisa lagi dirubah katanya. Seperti itu, ya. Ini makna pemahaman yang harus kita pahami, bahwa takdir manusia itu sudah ditulis, sudah ditentukan oleh Allah, bukan sebelum diciptakan kita saja, bukan, tapi sebelum langit dan bumi, alam semesta diciptakan oleh Allah, takdir-takdir kita inilah ditentukan. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi takdir manusia itu sudah lama sekali, ya. Nah, berbicara tentang makna takdir tadi, jadi qada dan qadar, Bu, ya. Qada dan qadar. Jadi kalau berbicara tentang qadar, takdir, ini kata para ulama, ilmullah bil makhluqati kulliha qabla khalqiha wa ijadiha. Takdir itu adalah pengetahuan Allah, ilmu Allah. Ini hal sir yang hanya Allah ketahui. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, ya. Terhadap siapa? Bil makhluqat, terhadap semua makhluk, terhadap semua yang Allah ciptakan. Sebelum diciptakan semuanya, Allah sudah menentukan takdir masing-masing ini, ya. Ini yang harus kita pahami, bahwa takdir manusia itu hanya Allah yang mengetahuinya. Dan para ulama, ya,
itu sudah sepakat bahwa manusia pada hakikatnya tidak memiliki kuasa terhadap takdir itu. Nah, ini ya. Jadi apa dalilnya? Nah, silakan kalau mungkin ada yang Al-Qur'an, ibu-ibu mungkin ustazah mungkin ada yang buka Al-Qur'an. Nah, boleh ya. Ya. Coba misalnya dibuka surat Al-Qamar ayat 49. Nah, coba kalau mungkin ada Al-Qur'an silakan dibuka, itu surat Al-Qamar ayat 49 ya. Nah, ada itu. Ya. Ayat 49, surat Al-Qamar ayat 49. Boleh siapa yang mau baca mungkin? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Itu ya. Jadi silakan kalau ada yang bawa Al-Qur'an boleh dibuka atau HP silakan. Kata Allah dalam Al-Qur'an ya, dalilnya tentang takdir ini yang pertama, sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu menurut sesuai dengan ukurannya, dengan takdirnya masing-masing. Semua yang diciptakan itu dengan takdir, ya. Jadi segala sesuatu itu sudah ditetapkan, lebih dan kurang, rezeki, maut, jodoh dan lain sebagainya itu sudah ditakdirkan, ada kadarnya masing-masing setiap manusia. Jadi ayat ini menegaskan bahwa yang pertama Allah itu maha berkuasa. Jadi Allah itu maha sempurna ya. Kekuasaan Allah itu sempurna semuanya, tidak ada yang luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, tidak ada yang luput. Semua yang terjadi di dunia ini semuanya sesuai dengan kekuasaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang bertanya dari tafsir ini mengatakan ya, dikatakan seperti ini dalam tafsir itu, bahwa seandainya Allah ingin mengazab semua makhluk, semua manusia, itu tidak ada yang bisa menolak, ya, tidak ada yang bisa menolak. Seandainya Allah ingin mengazab, menghancurkan, tidak ada yang bisa menolak, karena Allah maha kuasa. Misal kalau kejadian, kita lihat kejadian saudara-saudara kita di Aceh dan lain sebagainya yang sedang ditimpa musibah sekarang, ya. Kalau kita ingin mengkaji secara takdir manusia seperti itu kan, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terjadi, ya. Ketetapan itu sudah ditetapkan bahwa sekian dan sekian tanggal sekian akan terjadi, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang jalannya mungkin berbeda-beda. Ya, kalau kita berbicara, oh ini karena ulah manusia maka terjadi seperti ini, itu caranya saja, ya. Ya, tapi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian dalil yang lain tentang takdir itu di Quran surat Al-Hadid ayat 22. Nah, ya. Quran surat Al-Hadid ayat 22, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasira. Kata Allah, tiada suatu musibah yang menimpa di bumi, ya, ataupun pada diri kalian, semua yang terjadi di bumi ataupun ada pada diri kalian, kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, sudah tertulis sebelum kalian diciptakan, sebelum kami mewujudkannya, sebelum ada dunia ini, takdir itu sudah ada. Nah, ini dalil yang kedua, menunjukkan bahwa takdir itu sebenarnya bukan reaksi Allah. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ditimpa musibah ini karena misalnya, mohon maaf, azab misalnya, oh memang ada misalnya kan Allah mengazab, memberikan, tapi secara konsep takdir, misalnya kau ngapo misalnya kecelakaan karena aku misalnya ini dan lain sebagainya, nah, azab itu ya. Misalnya cerita Malin Kundang, dia jadi batu karena dia durhaka kepada ibunya, ya. Nah, pada ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa takdir itu bukan reaksi Allah, ya. Misalnya dia jadi batu karena Allah bereaksi atas kedurhakaannya.
Misalnya kena azab karena Allah bereaksi karena dia semena-mena dengan alam misalnya, bukan. Tetapi semua itu sudah diciptakan, sudah terjadi, sudah ada ketetapannya, ya. Jadi tidak ada misalnya kalau kita ngomong, mohon maaf, kamu pernah dengar tak ibu-ibu misalnya kalau kita nak nyuruh misalnya nak anak nak pergi kuliah misalnya, nak begawe, nak pergi misalnya balik ke rumah, makanlah dulu nak agak kepunan. Pernah dengar itu? Pernah kalau ngomong itu agak kepunan. Apa dia kepunan itu? Kepunan. Ada yang saya itu ya, atau kita dulu lah dengan orang tua kita dulu ya. Nah, tiba-tiba misalnya kecelakaan. Nah, misalnya mohon maaf nih kecelakaan. Oh, ini gara-gara kepunan dia udah makan ini. Itu ya, bukan reaksi. Takdir itu bukan reaksi, tetapi itu ketetapan Allah sejak awal. Min qabli an nabra'aha, kata Allah, sebelum diadakan, diwujudkan semua ini, takdir itu sudah ada. Nah ini ya, jadi ini ya takdir itu, jadi sudah ada. Kemudian dikatakan lagi apa ya, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Yang pertama itu tadi saya bahkan yang diciptakan Allah pena. Faqala lahu uktub, kata Allah pena tulis. Kata pena apa lagi? Wa ma aktubu, ya Allah, wa ma aktubu, ya Allah, katanya aku nak nulis apa uji pena waktu diciptakan Allah waktu itu. Qala uktub maqadira kulli syai'in ila an taqumas sa'ah. Tulislah takdir kadar semua makhluk sampai nanti kiamat terjadi. Jadi sampai kiamat sudah ditulis oleh Allah takdir manusia. Nah ini ya kalau berbicara tentang takdir. Kemudian apa lagi? Nah, tetapi dengan takdir ini kita juga tidak fasib ya. Tadi saya katakan ada dua golongan tadi ya, namanya Jabariyah dengan Qadariyah. Maka kalau sudah terjadi, misal mohon maaf kalau kita lihat misalnya terjadi misalnya gempa. Oh, Palembang ini gempa, waduh hancur misalnya Kenten Permai misalnya Bu. Kita berbicara tentang takdir, duduk baik kita di rumah. Kalau kata Allah mati ya mati, kalau kata Allah takdirnya hidup ya hidup. Nah, duduk baik mantep ya kita. Gempa misalnya, kebakaran misalnya, ada kebakaran. Bu, keluarlah Bu. Tidak, kalau kata Allah aku hidup, hidup tulah. Nah, ya. Bu, kalau lah terjadi cak itu wassalam, ya. Maka manusia ini punya usaha. Ya, apa firman Allah Subhanahu wa taala ya, apa misalnya dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 11. Nah, bisa ditulis ya, nanti dicari di rumah ayatnya. Adanya enggak Ustaz itu ngomong ada ya. Jadi Ar-Ra'du itu ya, apa di pertengahan ayatnya Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Kemudian di ayat lain, di ayat ini kan panjang ayatnya kan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Jadi ini Ar-Ra'd ayat 11. Nanti bisa dilihat di Al-Qur'an ya, dicari ayat 11 itu ya. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau nak sehat berobat. Kalau nak kaya begawe. Kalau nak pintar belajar ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati. Allah menjadikan ada kematian dan kehidupan. Ini tujuannya apa? Untuk ujian siapa yang baik amalannya. Tak bisa kita cuma terima baik. Sudahlah, kalau lah jadi pasti jadi itulah jodoh misalnya kan, ada yang misalnya yang belum dapat jodoh di sini, jodoh rata-rata ya. Ada yang belum nampak mungkin. Nah, jodoh itu kan katanya jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah
Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi menjemput itu usaha manusia. Ya. Menjemput itu usaha manusia. Memang ada ya, sesuatu itu kan sudah ditetapkan takdirnya macam-macam. Misal ya, dalam perkara umroh, misal umroh haji misalnya ya. Kalau berbicara tentang haji dan umroh, setidaknya ada 3 macam. Misalnya namanya ada haji bil kasab, umroh bil kasab. Kasab ini usaha. Orang pacak sampai umroh ke Mekah ibadah itu dengan usaha. Dia begawe, dia ngumpul ke duit, dia buat tabungan, dia daftar sehingga haji, umroh. Maka itu disebut bil kasab, namanya usaha. Ada lagi yang kedua namanya bin nasab. Dia tidak usaha tapi dengan nasab. Tiba-tiba tadi ya, nasabnya wong tuanya sultan, kaya, berduit. Ada begitu ya? Ada misalnya berangkat haji umurnya masih muda. Ngapa? Karena dari kecil lah didaftar ke oleh wong tuanya, berduit, wong tuanya kaya. Ini nasab namanya. Dia ada usaha jadi. Ya. Ada lagi namanya bin nasib. Ada yang berangkat umroh haji dengan nasib. Dia udah ada duit, udah ada tabungan, tiba-tiba baca umroh. Banyak dan kita nemukan yang cak itu. Banyak. Ini takdir berbicara. Kalau dia nak ngomong ke mampu, tak mungkin mampu dia. Tetapi sudah ada makodirnya, ada ketetapannya dia berangkat jadi, Bu. Itu berangkat namanya umroh bin nasib. Ada ceritanya ibu-ibu nak pergi pengajian, ya. Bukan di Kenton Permai tapi di jauh. Nak nyebrang jalan ke masjid, tiba-tiba terserempet mobil. Tidak meninggal, terserempet bebo. Kalau tertumbur mati, ya, terserempet. Diobatilah oleh wong yang nyerempet mobil tadi, dibawa ke rumahnya, dibawa ke puskes, diajak berobat ke dokter, ditanya, ibu nak kemana ibu? Karena lah pakai baju putih, gamis putih, jilbab putih, bawa tas. Ibu-ibu inilah kan? Lah make up, lah bagus. Ujinya aku nak ngaji pak ke masjid itu. Ya Allah, dilihatnya ibu tadi nak ngaji bu. Akhirnya karena berduit yang nyerempet tadi, ibu galak dak kami umroh ke, katanya. Galak kan pak. Nah, jadilah umroh. Nasibnya dari apa? Dari terserempet. Nah, kamu nak nyoba? Nah, boleh kamu ke depan, ke jalan itu, jalan besar depan dekat pom bensin itu. Ya udah tahu tapi bu, apa ke Baitullah, apa ke Rahmatullah? Kalau di depan ini mundak ke Baitullah, ke Rahmatullah, depan itu pokoknya dua itulah pilihannya. Nah artinya ini ya, walaupun ketetapan itu sudah ada dalam ayat ini, sebenarnya Allah mengatakan manusia harus aktif dalam kehidupannya. Artinya ada porsi takdir itu bisa dirubah. Jadi walaupun sudah ditetapkan sekian, ada bagian takdir itu bisa kita rubah. Ini ya. Bagaimana konsepnya ya? Bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis kaifiyatul iman ya bil qadar ya. La yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sama tadi ya. Nah, ini kata Nabi, ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Jadi dalam takdir itu apa yang terjadi tidak mungkin salah. Ya, ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Ini dalil ya dari Nabi ya tentang takdir. Kalau tadi dari Al-Qur'an, ini dari takdir, dari hadis. Kata Nabi berbicara tentang takdir itu, apa yang terjadi tidak mungkin nyasar. Apa yang jadi rezeki kau, kalau bahasa kita dalam medsos itu, rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Ini takdir. Ya, kalau dari hadis seperti itu. Ya, apa yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar. Caknya itu mestinya mobil rezeki apa mestinya aku yang ganti mobil itu, bukan tetangga aku. Ya kan? Ya, aku yang berdoa itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin cak itu bu.
Semuanya sudah takdir. Misalnya kata malaikat, kata Allah, wahai Israel, ya, kau turunlah ke Kenten Permai, rumah blok A1 nomor 3, misal. Cabut nyawa si Fulan, misal ya. Tiba-tiba karena Israel ini semangat dia turun dari langit, nyengsil. Apa nyengsil itu? Mengsil. Tidak ke A31, tapi ke A32. Tercabut dengan yang A32. Rupanya tidak salah, Bu. Itu pas, ya. Atau rezeki dan lain sebagainya. Itu pasti. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Yang tidak bakal kau dapat tidak akan kau dapatkan. Ini ya. Ini. Jadi takdir tadi seperti itu. Nah, kemudian ini ya, berbicara tadi tentang rukun iman ya, bahwa kalau dari hadis Nabi ya, rukun iman itu kan, takdir itu rukun iman yang keenam. Mengingkari takdir ini sama dengan merusak akidah. Maka kita harus meyakini baik dan buruk itu karena Allah. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian apa? Nah, berbicara tentang berusaha tadi, kalau hadisnya dalilnya tadi kan ya, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Nabi, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Jadi beramallah kalian, berusahalah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi takdir itu tidak menghapus usaha. Jadi manusia harus tetap berusaha. Ikhtiar dan doa itu berpengaruh. Apalagi dalilnya hadis Nabi, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Jadi takdir itu kalau tentang berusaha, maka nanti ada namanya takdir itu ada dua macam. Ya, tentang usaha. Ada namanya takdir mubrom. Mubrom ini takdir mutlak yang tidak bisa dirubah. Takdir mubrom namanya. Takdir yang pertama. Jadi mutlak, tidak bisa dirubah takdir itu, Bu. Misal apa? Kelahiran manusia. Tidak bisa ditolak. Misalnya kita nak milih lahir, tidak bisa. Ya, kita nego dulu dengan Allah misalnya dalam kandungan itu, ketika ditiupkan ruh kepada janin itu, kapan ditiupkan ruh itu? 4 bulan 10 hari. Ya, ketika janin itu ruhnya ditiupkan, ada ruh itu, kita itu kan berjanji kepada Allah, ya kan? Alastu bi rabbikum, kata Allah. Apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kata janin itu ya. Kami percaya Allah Tuhan kami. Nah, kita tidak bisa milih sama Allah. Ya Allah, aku ini lahirnya dengan siapa age? Oh, kau lahirnya di dusun, misalnya kan? Paca dah, ya Allah, aku ini lahir di keluarga Rapi Ahmad, misal milih. Tidak bisa, ya. Misalnya milih lagi, aku lahir di mana ya Allah? Di Palembang. Oh, paca dah, aku nih melok ke Haji Alim bae, misal. Tidak bisa. Ini namanya takdir mubrom. Tidak bisa kita tolak takdir ini. Lahir dari rahim siapa, ya, itu adalah takdir yang tidak bisa kita tolak. Kemudian apa lagi? Jenis kelamin. Jenis kelamin tidak bisa ditolak, ya. Ini contoh baik, banyak takdir mubrom itu. Jenis kelamin. Misalnya nak milih, aku pacar dah ya Allah, aku ni lahir apa ke? Lahirnya kau ini cewek, katanya. Aku pacar dah jadi cowok baik, tak bisa juga. Ya, kita ini sudah ditentukan itu, ya. Ini kelahiran, kemudian apa lagi? Kematian, ini tak bisa ditolak, ya, tak bisa ditolak. Artinya pasti mati manusia itu kan, tak ada yang tidak mati, Bu, ya. Pasti mati, manusia itu pasti mati. Itu takdir mubrom namanya. Tak bisa nolak. Ya Allah, jadikan aku hidup sepanjang masa sampai kiamat. Tak bisa juga, ya, ada masanya. Mati itu ada. Tetapi ya, panjang atau pendek umur seseorang itu sebenarnya ditentukan tadinya kan. Tetapi kalau hadis Nabi kan itu kan, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyu ansa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Yang nak dipanjangkan umurnya, nak diluaskan rezekinya, sambung silaturahmi. Artinya takdir itu bisa dirubah, ya. Orang yang misalnya
rezekinya sulit, rezekinya yang lagi sempit, dengan silaturahmi bisa jadi rezekinya luas. Bisa jadi dengan bersilaturahmi umurnya dipanjangkan. Ini hak Allah ya, panjang atau pendek itu kan hak Allah. Tetapi kematian itu pasti. Namun panjang pendeknya itu ketetapan Allah. Bisa jadi kita sudah ditetapkan misalnya umurnya 70 tahun, tapi karena ada sesuatu dan lain hal jadi 75. Bisa jadi kita ini ditetapkan rezekinya sekian, tapi karena ada sesuatu dan lain hal bisa jadi bertambah. Bisa tidak itu terjadi? Bisa. Ya. Ini takdir mubrom namanya. Kemudian apa lagi? Yang kedua takdir muallak. Takdir muallak ini takdir yang terkait dengan sebab akibat. Ada sebab akibat. Takdir itu terjadi karena sebab akibat. Tadi ya, rezeki yang bertambah karena silaturahmi. Ini sebab akibat ya. Rezekinya misalnya sekian, tapi karena silaturahmi bertambah diluaskan. Umurnya sekian karena ini diluaskan. Ini ya takdir sebab akibat. Ada kisah ya, di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada suami istri yang berdoa kepada Allah, minta tolong ke Nabi Musa biar jadi kaya raya. Maka dia ngomong dengan Nabi Musa, "Ya Nabi Allah," katanya, "wahai Nabi Allah, ya, tolong doakan kami, minta sama Tuhanmu Allah agar kami ini kaya raya," katanya. Maka Nabi Musa mohon, "Ya Allah, jadikan keluarga ini kaya." Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa," katanya, "keluarga ini, suami istri ini, pasangan ini akan diberikan kekayaan, tapi cuma setahun, baik. Dia kaya bu, tapi cuma setahun. Berapa? Setahun, tidak lama," katanya. "Cak mano? Galak kamu, galak," kata orang itu, "jadilah setahun baik." Maka dengan setahun diberikan kekayaan itu, dia akhirnya dipakai untuk apa? Kamu kalau dia dapat cak itu bu, dapat cak itu, dapat jaminan kaya raya setahun. Nak ngapain gitu? Kira-kira? Nah apa? Nak beli tanah, beli rumah, nak umroh, nak haji plus, nak apa lagi? Nak buat pokoknya kalau lah, pokoknya kaya raya. Nah ternyata sama. Orang ini yang diberikan kekayaan ini, dia selama setahun itu buat MBG. Jadi rumahnya jadi SPPG bu. Zaman itulah ada ternyata MBG. Makan siang gratis. Jadi rumahnya itu dijadikan tempat makan setiap hari. Orang-orang yang musafir apapun datang ke rumahnya itu makan terus. Ternyata ya lebih setahun. Kan Allah menjanjikan setahun. Kata dalam riwayat ini, Nabi Musa melihat kejadian aneh ini sampai 5 tahun. Ternyata 5 tahun tidak miskin-miskin wong ini, masih berduit tulah, masih kaya tulah. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, bertanya, "Ya Allah," katanya, "ngapa dia ini lebih setahun, padahal engkau menjanjikan, mentakdirkan istilahnya kan setahun, ya kan? Setahun," katanya. Cuma kata Allah apa? "Bagaimana aku akan menghilangkan rezekiku kepadanya, hartanya akan dihilangkan, sedangkan dia berbagi dengan harta yang dia miliki." Cak mana aku nak menghapuskan itu sedangkan dia berbagi, dia mengeluarkan hartanya, menolong, membantu dan lain sebagainya. Ini kan sifat Rahman dan Rahim. Bagaimana aku akan menghapuskannya, kata Allah, sedangkan dia berbuat baik. Artinya di sini takdir itu secara mutlak, takdir muallak tadi bisa berubah. Maka ada hadisnya kan, ya, tentang sedekah misalnya, merubah takdir bu dengan sedekah. Apa? As-sadaqatu tajlibur rizki. Sedekah itu mendatangkan rizki. Ya, dengan sedekah mendatangkan rizki. Ya, dengan kita sedekah rezeki kita bertambah, harta kita bertambah. Itu hadis Nabi. Artinya apa? Duit kita misal sekian, tetapi kalau kita ingin kaya, ingin banyak lagi, ingin bertambah, maka dengan sedekah. Ini pertama, artinya takdir tadi bisa berubah manusia. Dengan apa caranya? Dengan bersedekah, dengan berdoa. Kemudian apa lagi sedekah? As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak
bala. Misalnya mohon maaf, nak keluar dari kenten permai ini bermobil, uji ustadz sedekah menolak bala, maka dia keluar ke duit dulu 2.000 ke masjid, 2.000 dinjoknya ke masjid kotak amal. Kalau 100.000 kebanyakan, nah punya 2.000 2.000 masuk. Tiba-tiba nyampe ke lampu merah underpass kena serempet, kena serempet mobilnya, lecet. Wah, ustadz itu bohong. Wah, ya ujinya sedekah menolak bala. Ini aku dapat bala. Ternyata karena 2.000 terserempet baik. Bangsa dia tidak sedekah, mungkin hancur mobil depannya, misalnya kan rempet. Ya, kalau kau tidak sedekah, nah itu mungkin seperti ini. Ya, menolak bala. Banyak kejadian-kejadian sedekah menolak bala. Ya, sedekah itu menolak bala. Ini ada kisah lagi ya, ada cerita. Tetapi kisah ini di zaman fi ahdi Ibrahim, dari masa Nabi Ibrahim, dan tidak ada dalam masa Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kata Nabi Ibrahim bercerita bahwa dia melihat seorang pemuda yang akan meninggal. Ya, diceritakan, didapat wahyu dari malaikat bahwa sepemuda ini akan meninggal di umur sekian. Ya, ini dalam masa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ada seperti, tapi tidak ada di masa Nabi Muhammad. Kemudian katanya ternyata umurnya panjang. Setelah ditemui panjang umur ini. Ya, sampai dia menikah, punya anak, umurnya panjang dan sebagainya. Terus kenapa Nabi Ibrahim bertanya, wahai malaikat, katanya, engkau berkata bahwa Allah mengatakan umurnya sekian. Kenapa dia panjang? Ternyata katanya di malam-malam dia sebelum, di masa-masa hidupnya, di setiap malam dia sering bersedekah. Ya, sehingga sedekah inilah yang menjadikan dia berumur panjang, sehat. Nah, ini maksudnya saya itu ya. Jadi takdir itu bisa berubah. Mu'allaq namanya ya, jadi itu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, terakhir ini ya, manusia ini tidak menciptakan takdir. Kita tidak menciptakan takdir, Bu. Ya, ini yang perlu kita pahami, bahwa yang menciptakan takdir itu adalah Allah. Manusia tidak bisa menentukan, artinya kita hanya berusaha. Manusia itu ada pada ikhtiar, bukan pada penentuan. Ya, apa misalnya ayatnya? Ya, manusia itu menentukan pilihan ikhtiar. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, kebenaran itu datang dari Allah. Ini Allah ingin mengatakan, ingin menentang orang kafir sebenarnya ya. Jadi dalam Al-Kahfi itu Allah mengatakan, Muhammad, katakan kepada orang-orang yang kafir bahwa sebenarnya kebenaran agama yang benar, Islam, menyembah Allah itu datangnya dari Allah, mir rabbikum. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin, ya, kebenaran kan sudah ditentukan oleh Allah. Yang nak milih beriman silakan beriman, kata Allah. Yang nak milih kafir silakan kafir. Ini penentuan manusia, ikhtiar manusia bisa menentukan di sana. Artinya manusia itu bisa menentukan ikhtiar, memilih yang baik dan buruk. Tetapi tadi ya, bahwa manusia cuma sampai pada fase ikhtiar, tidak sampai fase menentukan. Sama seperti yang saya ceritakan, kalau dari kacamata manusia Pak, Bu, ya, yang saya katakan bahwa saya sampai sempat down berbulan-bulan, itu kalau kacamata manusia tidak mungkin tidak dapat di aku, tidak mungkin tidak bisa saya dapatkan, pasti terjadi, pasti saya dapatkan, pasti berhasil dan lain sebagainya, ya. 99% pasti terjadi. Ternyata takdir berkata lain. Saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, apa yang sudah rencanakan, apa yang sudah saya susun, saya dan lain sebagainya, ya. Karena apa? Manusia cuma sampai pada ikhtiar, tetapi tidak sampai pada menentukan. Balik lagi ke hadis awal. Kalau itu kau dapat karena sesungguhnya bukan karena usahamu, bukan karena orang membantumu, bukan karena bantuan dari manusia, bukan, tetapi karena Allah sudah menetapkan bagian itu untukmu. Dan kalau kau tidak dapat, bukan karena ulah manusia yang mencelakaimu, bukan
bukan karena manusia yang memberikan kemudaratan, bukan, tapi karena sudah ditetapkan oleh Allah itu ada untukmu. Jadi kita tidak bisa ini usaha, macam sakit. Sakit itu ketentuan Allah, ketetapan ya. Dapat dia sakit misalnya, mohon maaf, asam urat misalnya ya, misalnya mata rabun misalnya, itu takdir, ketentuan dari Allah. Walaupun mungkin sebab akibat ada ya kan, tapi takdir kita dapat sakit mata, misalnya mata menjadi rabun, penglihatan menjadi jauh, itu takdir Allah. Tetapi pilihan untuk bisa melihat atau tidak ini manusia. Maka dia ada berobat, beli kacamata, itu kan usaha. Tak bisa kita nahan baik. Ya sudahlah, kalau misalnya tak pacak melihat, ya sudah, ini takdir Allah, terima baik. Tidak, usaha manusia di sana ada untuk sembuh. Kemudian ada lagi. Nah, terakhir ini ya, lanjutkan lagi. Takdir itu kata Ali bin Abi Thalib bukan alasan untuk bermaksiat. Ya, takdir itu bukan menjadi alasan untuk bermaksiat, tidak. Ya, tadi yang saya katakan, ngapo kau maling? Ini takdir, bukan alasan itu ya. Jadi bukan alasan. Ngapo kau tidak sholat? Karena takdir. Ngapo kau mohon maaf berzina? Karena takdir. Bukan aku kendaknya, ini kendak Allah, ini bukan itu ya. Jadi pilihan. Manusia menentukan pilihan-pilihan itu, tapi Allah yang menetapkan ini. Nah, kemudian sikap kita sebagai manusia dengan takdir ya, kita sudah berbicara tentang beriman kepada takdir, bagaimana manusia mengendalikan ya. Kalau kita berbicara dari awal sampai akhir tadi kan, ternyata manusia itu sebenarnya bukan mengendalikan, tetapi berusaha berikhtiar terhadap takdir dalam kehidupan. Jadi kita tidak bisa mengendalikan takdir, tapi kita berikhtiar dalam menentukan takdir tersebut ya. Apa yang pertama? Berusaha maksimal. Ya, dalam suatu perkara manusia berusaha maksimal. Ini yang pertama yang harus dilakukan ya. Kemudian apa lagi? Mengubah takdir itu usaha manusia. Tadi kan kendali manusia dalam takdir itu pertama berusaha. Yang kedua berdoa. Ya. La yughayyirullahu al-qadar illa du'a. Allah tidak akan merubah takdir itu kecuali dengan doa. Maka dikatakan dalam hadis lain, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata mukmin yang paling kuat. Senjata orang Islam yang paling kuat itu adalah doa. Itu ya. Kemudian apa lagi? Bertawakal setelah berusaha. Lah sudah berdoa, lah sudah berusaha berikhtiar, terakhir bertawakal. Bertawakal itu menyerahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah, kata Allah, maka Allah akan mencukupinya. Fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi itu. Ya, jadi kita tadi apa? Berusaha, berdoa, kemudian bertawakal. Kemudian yang terakhir, ridho terhadap hasil. Sudah berusaha, sudah berdoa, terakhir kita sudah bertawakal, terakhir ridho. Apa yang terjadi itu kalau memang sesuai dengan prediksi keinginan kita, ini takdir Allah, kita ridho. Kalau tidak terjadi, tidak sesuai dengan keadaan kita, maka kita bersabar, ridho dengan ketetapan Allah. Maka sifat orang mukmin yang baik, kata Nabi, in asobat husyarra sarra syakara fakana khairul lahu. Mukmin yang baik ketika dia dapat nikmat, ketika apa yang diinginkannya tercapai, ketika apa yang dikehendakinya terjadi, dia bersyukur karena itu sudah jadi ketetapannya. Ya. Sebaliknya, in asobat hutorro sobaro fakana khairul lahu. Kalau dia dapat yang buruk, kena musibah, sempit, kesulitan dan lain sebagainya, itu dia bersabar, karena itu adalah yang terbaik baginya. Jadi apa yang terjadi baik dan buruk itu sesuai dengan ketetapan Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang terakhir ya, sikap yang benar terhadap takdir itu apa? Tidak menyalahkan takdir atas dosa. Ini ya, jangan
jangan kita salah ke apa yang terjadi dengan kita karena dosa, bukan ya. Dosa dan kejadian itu adalah perkara yang lain. Karena takdir ini adalah ketetapan Allah, dan dosa tadi tidak karena terjadi sesuatu karena berdosa. Tadi misalnya ya, mohon maaf, misalnya terjadi bencana alam, ini bukan, ini ulah manusia karena lalai, karena serakah dan sebagainya, bukan ya. Tapi karena sudah ketetapan Allah. Apa dalilnya? Quran surat At-Taubah ayat 51. Kul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Tidak akan menimpa musibah itu kepada dirimu kecuali Allah sudah tetapkan atas dirimu. Ini. Jadi bukan karena dosa. Takdir itu bukan yang misalnya terjadi karena dosa. Saya pernah ditanya, ya, Ustadz katanya, aku ini bebala dengan mertua. Dia bebala dengan mertua. Ngapa? Karena buat rumah, ya, merenovasi rumah, ya, itu sebarisan pintu depan dengan pintu belakang. Kamu pernah dengar enggak itu? Kalau buat rumah sebarisan pintu depan dengan pintu belakang, itu katanya enggak bagus. Ngapa? Rezeki masuk langsung keluar, tidak lewat kamar dulu, tidak lewat ruang tamu dulu, tidak lagi langsung seluruh sampai banyak dapat masuk duit, banyak hilang, langsung lewat baik, katanya saya itu, ya. Kemudian singkat cerita, ya bebala karena ibunya, karena mertuanya ini dapat pengalaman dan lain sebagainya, terjadi bahwa setelah bertahun-tahun rumah tangga, mohon maaf ya, hancur misalnya kan, rumah tangga berini dan lain sebagainya, maka anaknya tadi tidak boleh buat itu. Nah, kalau kita berbicara tentang takdir, ya, ini bukan karena rumah, karena pintu sebarisan, bukan, tetapi karena sudah ketetapan Allah. Dia misalnya saro, dia misalnya miskin, dia bisa terjadi ini bukan karena dosa, bukan karena salah dalam melangkah sesuatu, bukan, tapi karena ketetapan Allah. Maka ini harus dipahami, semuanya sudah ditakdirkan, sudah ada ketetapan-ketetapan masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka di akhir perjumpaan kita, pengajian ini, yang pertama harus dipahami bahwa takdir Allah itu pasti. Ya, takdir Allah itu pasti, tidak mungkin tidak ada, itu sudah ditetapkan semuanya. Kemudian usaha manusia itu nyata. Ya, usaha manusia itu ada. Merubah takdir, cara manusia mengubah itu apa? Dengan doa, dengan berbuat baik, dengan beramal soleh, dengan apa dan lain sebagainya. Ini merubah takdir. Ya, beramal soleh, amal soleh itu merubah takdir. Ya, jadi kalau kamu nak merubah takdir, ya banyak beribadah, beramal soleh, bersedekah. Ini cara mengubah takdir. Ya, doa dan amal soleh tadi memiliki pengaruh dalam merubah takdir. Jadi manusia itu posisinya adalah, kemampuan manusia itu pada fase ikhtiar, berdoa dan beramal soleh. Kemudian yang terakhir, manusia bertanggung jawab atas pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Nah ini, ya. Jadi manusia menentukan, kalau kamu nak baik, berbuat baik. Kalau kamu ingin jahat, berbuat jahat, itu segala macam. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih ya sekitar berapa? Jam berapa kita asar? 3:20 ya asar ya, masih lama ya. Kita tambah sedikit lagi materinya ya. Ada pertanyaan. Oh, pertanyaan, ada pertanyaan. Oh, Baik, silakan, mungkin jawab. ada yang ingin ditanyakan. Silakan, Ibu. Kita buka Ingin pertanyaan, silakan kepada Ibu. Yang ingin bertanya, Ibu? Ya, boleh. 2 atau 3 penanya boleh, bebas. Tidak ada? Pak Ustadz, aku baru bertanya deh. Boleh, silakan. Jadi mengenai takdir ini Pak, ada yang bilang di dalam media sosial itu kayak bencana alam yang baru terjadi ini bukan bencana alam, bukan musibah, tapi bukan bencana alam karena alam yang kasih, tapi karena memang ulah manusia kayak gitu kan. Berarti kan memang ada perantaranya juga, maksudnya kalau misalnya terjadi keberuntungan, oh karena memang dia ada ikhtiar, tapi kan terjadi kemalangan karena memang ada yang memang kesalahan yang dilakukan manusia. Apakah itu juga termasuk dengan
menyalahi takdir karena dosa itu kan, ya seperti itu bukan? Ya. Jadi Pak Ustadz. Baik. Pertama yang harus dipahami ya sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 51 tadi, la yusibana illa ma kataballahu lana. Kataballahu lana. Kata Allah, apa yang sudah ditetapkan. Jadi itu yang pertama, bahwa terjadi sesuatu kejadian yang harus kita pahami betul dengan seluruh keyakinan dan keimanan kita. Semuanya itu karena memang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, tidak bisa kita, kalau ada yang mengatakan bahwa musibah terjadi itu bukan karena takdir, tapi karena ulah tangan manusia, ulah sendiri, seperti itu ya. Itu terjadi itu musibah itu karena manusia yang melakukan. Ya, memang sebenarnya kalau dari kasat mata manusia itu ulah manusia, betul ya, merusak hutan, ya misalnya itu ya. Tetapi kejadian yang menimpa itu ya, sebab hal-hal yang buruk yang menimpa itu semua itu sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadi. Itu yang pertama yang harus dipahami. Ya, jadi ya, terlepas dari ini ulah manusia dan lain sebagainya, bahwa kita mengimani takdir tadi, khairihi wa syarrihi, baik dan buruk, itu semuanya datang dari Allah. Kemudian dalam ayat lain ya, maka dalam konteks tauhid, Ibu ya. Jadi tauhid itu kan ada tiga. Tauhid itu ada tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat namanya. Ya. Yang pertama itu tauhid rububiyah, tauhid ketuhanan. Apa pengertiannya? Tauhid ketuhanan itu, rububiyah itu bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati, dengan ke atas dikul kamil, bi annallahu wal khaliqur razikul mudabbiru yuhyi wa yumit. Ya. Allah itu yang mengatur semuanya dunia ini. Ya. Apa yang pertama? Allahu war-razik. Allah yang memberi rezeki. Bukan orang lain, bukan manusia yang memberi rezeki, tapi Allah. Ya, Khalik, Allah yang menciptakan semuanya, bukan manusia tapi Allah. Bukan malaikat, bukan setan, bukan iblis, bukan. Tapi Allah. Al-Khalik, Ar-Razik, Yuhyi wa Yumit. Yang mengatur, menghidupkan, mematikan itu Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian al-mudabbiru kulli syai', yang mengatur peredaran dunia, bumi, malam, siang, hujan, panas, itu Allah. Nah, tauhid rububiyah inilah yang pertama kali harus ditanamkan, bahwa semuanya terjadi ini sesuai dengan ketetapan Allah. Walaupun memang ada ulah campur tangan manusia, tetapi terjadi itu adalah dengan ketetapan Allah. Manusia ya tetap ya, tugas manusia itu kan kalau misalnya dalam takdir sebab akibat tadi ya, sebab akibat itu bahwa ya sebab terjadinya ini karena akibat itu ya, sebab akibat. Jadi sebab ini, kalau kamu nak sehat berobat, itu sebab akibat ya. Dia sehat karena berobat. Ini takdir muallak namanya tadi ya, takdir muallak tadi ya, takdir ya betul, muallak dan mubram. Mubram itu tidak bisa dirubah, muallak itu bisa dirubah. Nah, sebenarnya bisa tidak terjadi, mungkin ya, mungkin tidak terjadi banjir bandang misalnya ya, apa itu kayu gelondongan ikut anyut kalau manusia menjaga hutan. Itu sebab akibat ya. Tetapi terjadinya bencana itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ini yang pertama ya. Dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman ya kan, wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjalah. Ya. Tidaklah akan mati seseorang ya. Tidak akan mati seseorang itu kecuali sudah ditetapkan oleh Allah, illa fi kitabin ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Jadi setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Ini takdir seperti itu. Jadi kalau yang mengatakan bahwa ini meninggal mati karena manusia, bukan. Karena sudah ditetapkan oleh Allah, cuma caranya mungkin berbeda-beda. Ini yang harus dipahami. Jadi takdir mutlak dan muallak dan mubram ini, dua takdir ini adalah takdir yang bisa berubah dan tidak berubah. Terjadi itu karena memang ulah manusia, tetapi terjadinya
gempa dan lain sebagainya, itu karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya bisa jadi memang Allah itu kan memerintahkan, tapi Allah itu kan tidak mengazab itu karena memang karena berbuat dosa, tidak, tapi karena memang dia sudah ditakdirkan dapat itu. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Memang ada, ya, dalam hadis Rasul itu kan, kalau ada yang bermaksiat, maka Allah akan melaknat lah istilahnya, melaknat itu 40 rumah, jarak 40 rumah kiri atau kanan atau sekitarnya, seperti itu. Nah, ini artinya memang ada sebab akibat Allah melakukan itu. Tetapi pada dasarnya yang inti dari ini bahwa semua yang terjadi itu sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Tidak bisa kita ngomong coba kau, maka kita tidak boleh ngomong coba aku dulu cak ini, cobalah kau dulu cak ini, coba kau tidak lewat sana, misal ya, coba kau tidak lewat situ, mungkin kau tidak tertumpur, misal ya. Coba kau tidak keluar rumah, mungkin tidak kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, coba itu menerka-nerka, ya, sesuatu yang belum terjadi, dan itu ketetapan Allah. Kita tidak bisa melakukan itu. Maka tidak boleh manusia itu mengatakan cobalah aku dulu cak ini. Nah, itu melangkahi takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan ayat tadi kan, Allah menciptakan kemiskinan, Allah menciptakan kekayaan, Allah menjadikan penyakit, Allah memberikan kesehatan, Allah mematikan dan menghidupkan manusia. Itu apa? Itu untuk memberikan ujian agar manusia tadi memilih, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kalian itu beramal soleh, kata Allah, agar kalian berbuat baik, diberikan akal itu agar kalian menjadi baik, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu Insya mungkin. Allah. Makasih Pak Ustadz. Silakan, mungkin ada yang tanyakan lagi? Kayaknya sudah mendekati waktu asar. Ya. Nanti kita juga masih ada door prize Pak Ustadz. Ada door prize. Nah, Oke, ya. Jadi dari Kenten pergi ke Pali, senang hati bersama kekasih, kepada Bapak Ustadz Ibnu Rozali, dari lubuk hati yang terdalam kami sampaikan ribuan terima kasih. Pacak pula kami berpanturkan Pak. Ya, baca ya. Baik Pak, tolong ditutup sekalian dengan doa kita bersama Pak. Baik, hadirat Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya berbicara tentang terakhir sebelum saya tutup ini, kalau di judul kita sejauh mana manusia bisa mengendalikan takdir, bahwa takdir itu ketetapan Allah, tetapi bisa dirubah dengan doa dan beramal soleh. Maka jangan tinggalkan berusaha, jangan tinggalkan berikhtiar. Selama kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup, Allah memberikan pilihan-pilihan untuk menjadi lebih baik. Selama kita diberikan kekuatan untuk beramal soleh, yakinlah bahwa amal soleh yang kita kerjakan itu akan bisa merubah takdir kita masing-masing. Jadi jangan sia-siakan ya. Jadi pilihannya ya, pertanyaannya, sebaik apa amal soleh yang kita kerjakan sehingga amal soleh itu bisa merubah takdir, mungkin takdir buruk yang kita hadapi. Nah, ada ya, ada namanya bertawasul dengan amal soleh. Jadi amal soleh, ya Allah, aku ini saro dan lain sebagainya, aku ini punya hajat ini, tapi ya Allah, aku ini berbuat baik, aku ini tiap bulan menyantuni anak yatim, tiap bulan aku bersedekah 1 juta, tiap bulan aku bayari masjid, listrik, banyu dan lain sebagainya. Semoga amal soleh ini menjadi wasilah aku dapatkan ini dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi bisa berubah itu dengan amal soleh dan dengan doa. Jadi ini ya posisi manusia di ikhtiar, berdoa dan beramal soleh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, majelis taklim yang kita hadiri, yang kita datangi pada siang hari ini menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memanjangkan umur kita, Allah meluaskan rezeki kita, Allah menjauh kita dari bala dan musibah, Allah mengangkat derajat kita,
Semoga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan timpa musibah diberikan Allah kesabaran dan kekuatan menghadapi musibah dan ujiannya, dan semoga kita yang sedang sakit segera disembuhkan, saudara kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nadullah ta'ala bi wasilati ummul furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha ahsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i wa saqam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian